Sebenarnya kalau bicara tentang sistem operasi itu kan ada banyak sekali gitu kan. Di sini salah satu contohnya adalah yang DOS. Sebenarnya kalau kalian mikir sudah zaman seperti ini kenapa masih dipelajari? Ini sebenarnya ilmu dasar gitu kan. Ilmu dasar apa namanya, ketika kalian mau oprek komputer itu harus paham perintah-perintahnya gitu kan, harus paham ini mau gimana gitu kan. Apalagi apa nanti ketika pakai sistem operasi lain misalnya kayak Linux yang base-nya coding gitu kan, bukan base coding sih, base-nya itu perintah perintah teks gitu kan. Nah itu biar lebih paham lagi, karena nanti di semester 3 itu ada mata kuliah sistem operasi. Nah di sistem operasi itu nanti pakainya Linux, dan Linuxnya bukan Linux yang sudah apa namanya Ubuntu atau Linux gitu kan, bukan Ubuntu atau Linux yang sudah GUI, tapi diarahkan ke yang masih codingan gitu. Sebagian sudah GUI, sebagian yang masih bentuk teks atau codingan gitu. Kalau yang apa namanya GUI sudah biasalah gitu kan, sudah biasa, sudah tahu gitu kan. Kalau kita mau buat folder, mau buat file itu tinggal klik-klik gitu kan. Tapi kalau di apa namanya DOS atau di CMD itu nanti harus ngetik sendiri gitu. Nanti untuk yang teori-teorinya bisa dibaca sendiri gitu ya. Jadi DOS itu sebenarnya hampir sama kalau yang biasa pakai Ubuntu atau Linux, hampir sama dengan terminal yang ada di Linux gitu kan. Nah, di sini harus mengetikkan, kalau kita mau melakukan sesuatu harus mengetikkan perintahnya gitu. Mau membuat folder, mau atau directory gitu kan, mau membuat file itu bisa, tapi harus menggunakan perintah-perintah tertentu gitu. Di sini ada contoh-contoh perintah internal, ada perintah eksternal. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini sudah ada contohnya. Kalau mau mencoba, silakan. Nah, sekarang langsung saja ke halaman ini, halaman 14. Kalau praktikum seperti ini, layar kalian dibagi dua ya, Mas Mbak. Jadi kanan kiri, yang satu untuk Meet misalnya, yang satu untuk modul gitu. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan ini sudah berurutan dengan modulnya gitu. Gitu ya. Sudah siap? Sudah siap belum? Siap, Bu. Oke, kalau Bu, sudah siap, ya. kalau apa peran as administrator yang di terminal gimana, Bu? Terminal, pakai di terminal. Apa ya? Ini kita nanti pakai yang biasa aja sih. Saya nggak paham terminal, soalnya saya biasanya pakai Windows. Atau Mas Riki? Pakai Linux ya? Iya saya pakai Linux, Mas. Mungkin kodenya agak beda-beda dikit sih. Tapi di sini lebih dominan ke kita pakai Windows. Kalau run apa tadi sih namanya, Mas? Karena administrator terminal ya. Langsung buka aja terminalnya di Linux. Oh, dibuka aja terminalnya, nggak usah yang pilih administrator. Di sini nanti milih yang biasa kok, nggak pilih yang administrator. Oke. Oke. Sudah siap. Sebentar saya stop share screen yang ini. Sebentar ya, ini ada Mas Edgar Stefano mau
Kenapa raise hand? Oke, sudah. Kalau sudah siap, sekarang ikuti instruksi dari saya ya. Buka CMD dari start menu. Ini kalau di Windows ya, start menu, lalu diklikkan, terus ketikkan CMD. Ini kalau Windows 10. Saya nggak share screen karena ini agak lola di laptop saya gitu kan. Nanti tak share screen kalau CMD-nya udah kebuka. Oh, ya nggak apa-apa Mas Edgar. Buka CMD pakai cara yang apa namanya? Yang kedua, diklik di start menu, terus apa namanya, ketikkan CMD, nanti kan muncul itu. Nah, langsung saja ditekan enter atau diklik gitu. Lalu nanti munculnya seperti Berarti tidak perlu yang run administrator ya, Bu. Langsung klik aja. iya, sebentar. Kok ini saya CMD-nya nggak keluar, mau share screen nih. Udah pakai share yang ini aja. Oke. Nanti munculnya seperti ini ya. Kalau CMD-nya masih apa namanya, hitam, kalau mau dirubah bisa gitu kan. Dari atas ini, apa ini sih namanya, bagian apa ya, toolbar atau apa yang namanya ya, diklik kanan, nanti di properties, kemudian dirubah di bagian colors gitu kan, screen background-nya dirubah, lalu screen text-nya nanti juga dirubah, disesuaikan kalau misalnya dengan warna hitam itu kurang nyaman gitu. Kalau sudah dirubah nanti di OK. Nah, kalau di OK dia tidak akan langsung berubah, tapi harus di restart dulu, di close dulu. Kalau di tempat Mas Mbak sekalian mau dirubah warna dan background, warna tulisannya dan backgroundnya boleh, kalau tidak apa-apa. Di sini saya rubah karena biar kelihatan. Fontnya kelihatan kan di tempat masing-masing? Kelihatan, Bu. Oke. Sudah, saya lanjut. Kalau sudah, perhatikan dulu di masing-masing laptop punya berapa partisi atau punya berapa folder. Kalau di tempat saya ada 2, ada C dan D. Nah, di masing-masing kalian ada berapa? Ada hanya C saja atau ada 3 gitu. Atau ada 2. Kalau ada 3 itu biasanya C, D, E. Gitu. Kalau C itu untuk yang awal untuk install sistem operasinya gitu kan. Kemudian yang D dan E nanti dipisah lagi. Karena di sini saya punya 2 partisi, dan biasanya kalau menyimpan file itu akan lebih aman kalau di apa namanya, disimpan di D. Nah, maka saya mau pindah direktori ke direktori D. Maka di sini saya ketikkan D.2. Jadi di sini untuk CMD itu tidak sensitif ya, mau pakai huruf besar
atau mau pakai huruf kecil bisa. Sintaksnya yang ada di sini, pindah ke directory. Ya. Kalau sudah diketikkan di titik 2, tekan enter. Nah, sudah nih, posisi kursornya nanti sudah langsung pindah ke directory D. Ketika kita buka CMD, biasanya pasti posisinya akan ada di directory C. Gitu. Kalau misalkan kita mau pindah ke directory tertentu sesuai dengan kebutuhan kita, nah maka kita tinggal mengetikkan kita mau pindah ke directory mana. Ya. Untuk selanjutnya, saya mau membuat file di directory D. Ketikkan sintak copy con nama filenya contoh xxxx diisi dengan 4 digit min terakhir .txt ekstensinya. Di sini kita mau membuat file di directory D, sintaksnya adalah copy con contoh xxxx.txt. Kalau sudah kita ketikkan, kita tekan enter. Nah, ketika kita tekan enter, kursornya akan pindah ke bawah, maka nanti kita isikan apa sih tulisan yang mau kita ketikkan di file contoh xxxx maaf belibet contoh xxxx.txt itu. Misalnya di sini kita mau mengetikkan yang ini, gitu. Isinya adalah misalnya isi dari filenya itu adalah ini. Pada praktikum pengantar teknologi informasi, materi yang akan dipelajari adalah DOS, aplikasi Google, pengenalan pemrograman, dan pengenalan database. Tuh. Kalau kita sudah selesai mengetik, kemudian tekan enter. Setelah tekan enter, tekan CTRL-C. Kalau di Windows 7 atau Windows 8 bisa tekan CTRL-Z. Di Windows 10 mungkin bisa, tapi saya lebih aman pakai CTRL-C. Gitu. Jadi untuk mengakhiri suatu perintah membuat file, ketika kita sudah selesai membuat file mau diakhiri gitu kan, di enter dulu, setelah itu tekan CTRL-C atau tekan CTRL-Z. Gitu. Nanti kalau tulisannya one file ini, nah nanti dicek di Explorer, File Explorer atau Windows Explorer. Maaf nih tempat saya agak lama karena ini laptopnya spesifikasi biasa. Biasanya saya pakai komputer kalau untuk membuat buat materi dan lain-lain. Nah di sini sudah ada ya filenya contoh xxxx.txt gitu. Kalau dibuka isinya adalah ini. Gitu. Itu ya, bisa ini masih yang mudah. Kalau kita sudah buat filenya, nah sekarang kita mau mencoba membuat directory atau folder. Nah di sini untuk membuat directory atau folder itu saya tentukan dulu bahwa saya mau membuat suatu folder
suatu folder name. Di dalam folder name itu ada folder PTI. Di dalam folder PTI ada folder praktikum. Ada subfolder praktikum. Saya ulangi. Jadi di sini saya mau membuat folder name. Di dalam folder name ada subfolder PTI. Kemudian di dalam subfolder PTI ada subfolder praktikum. Itu ya, jelas ya. Jadi tentukan dulu mau membuat folder apa. Kalau dibuat satu-satu bisa, tapi nanti harus pindah direktori dan lain-lain. Agak sedikit lama prosesnya. Gitu. Dan biasanya itu nanti agak sedikit bingung. Gitu. Makanya saya jadikan satu. Oke, sekarang ketikkan sintaksnya di CMD. Ketikkan MD. MD itu map directory ya. MD. NIM-nya NIM lengkap ya. NIM-nya berapa dari masing-masing mahasiswa. Lalu backslash-nya PTI. Backslash ya, ingat ya. Backslash lagi praktikum. Kalau backslash itu kalau di laptop di atasnya tombol enter ya. Jadi ketika saya membuat folder dan subfoldernya, di sini saya ketikkan MD, kemudian NIM lengkap, backslash PTI, backslash praktikum. Gitu. Kalau sudah, langsung kita enter. Nanti foldernya sudah jadi. Kalau biasa kita di file explorer kan, di file explorer kan udah jadi, harus di refresh dulu. Di file explorer tinggal new folder gitu kan, lebih mudah gitu kan. Tapi di sini kita juga harus tahu kalau kita buat folder itu seperti ini ya ternyata. Gitu. Kalau sudah, sekarang kita pindahkan file yang kita buat tadi. Tadi kan kita sudah membuat file contoh xxx.txt di direktori D atau di drive D. Nah, sekarang kita mau pindahkan filenya. Pindahkannya kemana? Pindahkan ke subfolder praktikum. Sintaks untuk memindahkannya adalah sebentar. Move ya. Kalau mau memindahkan file, sintaksnya adalah move. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya di sini ditulis lengkap dengan ekstensinya. Kemudian spasi, tuliskan nama folder tujuannya. Jadi kalau kita mau memindahkan file, ketikkan move nama filenya. Di sini nama filenya contoh xxxx.txt, kemudian spasi ke tujuannya. Tujuannya di sini adalah subfolder praktikum. Maka kita ketikkan dulu folder awalnya. NIM, bahwa praktikum itu ada di dalam folder NIM, kemudian di dalam subfolder PTI, baru ke folder praktikum. Gitu. Kalau sudah, ketikkan enter, nanti otomatis sudah dipindahkan. Kalau mau ngecek, ini di D ya, di D sudah tidak ada file yang tadi kita buat. Kalau mau ngecek di sini, nah sudah pindah ke sini. Kalau misalnya tidak bisa dipindahkan, coba file notepad-nya di close dulu. Mungkin sama dengan kaidah yang di Explorer, bahwa file itu tidak bisa dipindah kalau dia dibuka gitu.
gitu. Mohon maaf nih saya agak ini karena apa ya? Sebenarnya agak pusing gitu. Mau flu gitu. Gitu untuk praktikumnya. Bisa? Bu, permisi mau tanya Bu. Iya. Ini kok the system cannot find the file specific ya Bu? Bentar Mas. Coba di share screen aja. Klik present now di Google Meet. Sebentar Bu. Kayak gini Bu. Kelihatan nggak nih Mas? Kelihatan nggak? Saya nggak ngelihat Mas. Nggak blur gitu loh Mas maksudnya. Nggak bisa ya Bu itu. Bisa share screen nggak Mas? Soalnya ini zoomnya di HP ya Bu. Oh kan ini Google Meet Mas. Pakai login Gmail di Microsoft Edge ini bisa kok. Coba login dulu. Di tethering bentar. Oh ya betul Bu. Soalnya kemarin di kelas 06 ada yang apa namanya? Nge-share kayak gitu nggak kelihatan, jadi nggak bisa ke solve atau nggak bisa Itu juga dihapus nggak bisa Bu? apanya. Di Ya misalnya udah share screen dulu. Oh. Di gini aja Mas, loginkan Gmailnya di Microsoft Edge, terus nanti join meeting yang dari situ. Kalau Google Meet itu kan dia bawaannya Gmail ya, jadi nanti kalian bisa login di mana saja, browser mana saja, mau itu Opera, mau itu Opera kayak jadul gitu, Opera atau UC Mini gitu kan, atau Firefox atau Chrome atau Microsoft Edge itu bisa, gitu ya, bisa gitu. Ada yang lain yang mau tanya mungkin? Lancar aman terkendali. Siapa dulu, Mas Raffi atau Mas Fajar? Oh, saya nggak ada pertanyaan sih. Oke. Saya Bu mau tanya, Iya. benar. Sebentar saya tak minum dulu, nanti Mas Rahmat atau Mas Riki tanggapi ya. Baik, Bu. Mas siapa tadi mau share screen? Tadi Mas Bagus, tapi mungkin lagi loading untuk login kayak itu. Mas Raffi silahkan. Mau tanya Bu, ini cara hapus di titik dua itu gimana itu kok nggak bisa dihapus? Maksudnya dihapus tuh gimana? Soalnya kan tadi kan habis contoh nim Coba share screen aja toh, share screen aja. Ini Mas Hasim Asari ini pasti pakai itu apa ya? Sistem operasinya Windows berapa ya? Punya saya Bu. Mas Raffi benar ya? Minta punya Mas Hasim. Iya, pakai Windows berapa? Windows 10. Oh, oke, benar ya. Oke. Mas Raffi tadi gimana? Nah, ini loh Bu yang di
yang ini kan habis dari contoh 1672.txt yang move itu lagi. Itu kan mau jadi satu file COVID, tapi salah pencet Bu. Nah, cara menghapus di titik dua ini Cara untuk agak putus-putus suaranya. cara untuk mengulangnya Bu. Tadi kan seharusnya kan habis move contoh 1672 ini kan harusnya satu file file, tapi saya salah pencet jadi munculnya B72. Setelah itu Bu, itu cara mengulangnya gimana? Cara ngapus ini. Coba cek di Explorer-nya udah kepindah belum sih? Gimana Bu? Cek di Explorer, file Explorer sudah kepindah belum? Oh, bentar. Dicek dulu. Mas Raffi gimana? Ternyata belum Ibu. Belum. Coba share entire window bentar. Biar kita cek. Permisi Bu, email saya nggak bisa dipindahin Bu, yang email Amikom. Maksudnya nggak bisa dipindahin gimana? Nggak bisa dipindahin ke laptop itu loh Bu. Login kan bisa kok. Iya Bu, nggak bisa Bu. Nggak bisa. Masa? Iya. Coba share screen. Bagus. Mas Raffi bentar ya. Iya Bu. Nggak bisa ya. Gini Nggak Bu. bisa di. Gini. Itu salahnya apa? Nggak tahu Bu ini Bu. Emailnya udah bener belum? Udah Bu. Tulisannya S itu kurang S. Itu kurang. S itu Mas. Kurang S. Kurang S. Students kan? Students-nya kurang S. Nah itu. Kadang tuh di praktikum itu tuh seperti itu kan. Kita sudah di modul sintaksnya udah lengkap itu kan. Tapi ketika mahasiswa baca itu kadang ada satu kata yang hilang atau yang nggak diketik gitu kan. Atau dia harusnya backslash tapi akhirnya jadi slash yang atau gitu kan. Nah itu nanti salah juga gitu. Kadang tuh yang kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Makanya di awal saya bilang tolong fokus gitu kan. Chat dan lain-lain diabaikan dulu gitu. Ini berlaku untuk praktikum apa saja di semester selanjutnya, apalagi yang praktikum programming gitu. Biasanya modul yang dibuat itu sudah diuji dulu, sudah dicoba, makanya bisa screenshot gitu. Oke, Mas Raffi, gimana? Sebenarnya kalau dari sintaks sudah benar punya Mas Raffi itu. Coba dilihat dulu Mas Raffi. Iya, udah benar. Cuman tadi kan saya ngikutin cara ibunya tadi. Tapi salah pencet kan satu file kompas lagi, tapi malah salah pencet jadi ke di titik 2 tadi. Coba di chat di share screen dulu entire window.
Present now ya. Present now tapi pilih yang entire window. Entire screen. Kan ada 3. Kalau share present now itu ada entire screen, ada a window atau a tab. Yang entire screen aja. Nggak apa-apa, bentar aja. Oh, bentar. Oke. Coba di apa namanya? Di laptop itu kan ada di bawah tombol shift ya mungkin. Tapi tergantung jenis laptopnya, ada tombol yang home, terus ada panah ke kiri, segitiga ke kiri, terus ada PG up, panah ke atas gitu kan. Nah, klik yang panah ke atas itu, PG up yang panah ke atas. Mas Raffi. Bukannya MD. Oh. Ini bukannya MD bukan. Coba. Oh, bentar. Yang bentar, coba buka Explorer-nya dulu, file Explorer. Di minimize aja itu. Ini dicontoh. Ini yang contoh apa namanya ya? Tapi sudah di close kan filenya? Gimana? Filenya sudah di close kan? Sudah. Oke, coba ketik ulang aja. Move contoh 1672.txt. Oh, tulis ulang lagi, Bu. Oh, ketik ulang aja, nggak apa-apa. Biar kalian lebih mahir. Oke, Bu. Cepet kan ngetik. Agak lambat ketik saya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Nah, ini Udah. Di enter. oh, di enter. Iya. Ah, Nah, gitu. ya. Itu maksudnya, Bu. Sebenarnya kalau kita mau ngulangin perintah, itu tinggal ini loh. Ketikkan apa namanya? Pakai arah atas itu loh, apa? Tombol Ya. arah atas. Iya. Iya. Ya, pakai Ya, yang Bu. itu. Makasih ya, Bu. Oke. Nah, kalau praktik online tuh kayak gini kendalanya. Kita kan nggak begitu paham. Oke, siapa selanjutnya? Mas Abdurrahman Asari atau siapa ini? Saya Bu. Siapa? Yang kaki Bu. Udah, share screen. Kalau kalian loginnya 2 itu biasanya dia agak mantul apa? Suaranya kok mantul apa sih namanya? Balik gitu loh. Menggema. Oh, menggema. Wah, iya. Oke, silahkan Mas. Siapa tadi? Kalau di sini namanya sih Lina Dwi Nafisa. Ayo Mas, silahkan Mas. Bu, yang pakai terminal agak bingung, Bu. Nah itu, makanya saya juga apa namanya, kalau pakai terminal itu sintaksnya di Linux dengan Windows itu beda Mas. Jadi nanti gini aja, kalau misalkan, tapi bisa nggak sih?
Bisa nggak, Mas? Belum Bu, belum bisa. Nah, karena emang agak beda gitu kan. Agak beda. Awal-awalnya belum beda, belum bisa. Kenapa? Di awal aja udah bingung Bu. Lah iya, kalau pakai terminal itu memang dia tingkat apa struktur codingnya, struktur teksnya itu ada sedikit tingkatan lebih agak susah dibandingkan dengan DOS. Mungkin Mas Rahmat dan Mas Riki yang pernah dapat apa namanya? Dapat itu sistem operasi mungkin bisa tahu gitu kan. Agak sedikit beda sintaks gitu kan. Nanti gini aja, bagi yang punya Mac, bagi yang punyanya Mac atau apa namanya pakai sistem operasinya Linux gitu kan, nanti kerjakan latihan yang untuk yang manual aja gitu kan, bisa diketik, bisa ditulis tangan gitu. Jadi ini kan tujuannya biar tahu aja kalian gitu ya. Kalau sebenarnya kalau mau nyoba bisa install VirtualBox terus nanti install Windows 7 tuh. Tapi itu untuk sebenarnya itu untuk semester 3 ke atas, makanya saya nggak instruksikan untuk itu karena agak susah sedikit bagi pemula gitu. Tapi kalau pengguna Linux nggak pemula sih biasa. Gitu, jelas ya. Siapa lagi yang mau tanya? Mas Hasim, Mas Ari tadi udah solve belum nih ya? Mas Hasim, Mas Ari udah keluar ya? Sudah, Bu. Udah solve? Ternyata tadi kurang enternya, Bu. Nah, jadi harus di enter dulu ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Bu, izin mau tanya Bu. Ya, Saya share screen dulu ya Bu. ya, oke. Ini kok bisa kayak gini ya Bu? Yang mana? Diklik dulu. Ini Ini udah kelihatan belum Bu? belum. Belum. Ini share-nya apa ya? Entire screen atau window atau tab? Yang window Bu. Yang mana Bu yang di share sini? Oh, kalau window ya berarti kamu pilih yang CMD-nya diulang. Coba. Bentar Bu, bentar. Yang pakai apa Bu? Window atau tab? Window kan? Window terus muncul nggak tuh CMD-nya? Ini sudah masuk Bu. Sudah ada belum Bu? Sebentar. Ini munculnya masih itu apa? Ini loh Mas, apa namanya? Apa sih ya? Google Chrome-nya Belum. yang muncul. Oh, yang muncul Google Chrome-nya ini. Yang tab CMD-nya sudah kamu klik belum? Udah muncul, Boh? Tuh, mas saya belum ya? Bukan, maksud saya itu apa? Yang kan mungkin pas ngeklik share screen-nya kan mungkin yang tab CMD-nya ke minimize, mungkin belum diklik Bu. Oh, ya. Coba Mas dipilih yang apa namanya?
Bisa nggak Mas? Bisa nggak Mas? Bisa nggak? Ini sudah belum ada ya. Ini udah itu tak kasih lihat cara share screen-nya. Iya, bentar. Di end dulu. Oke. Gini ya, ini tadi saya share, share atau present entire screen. Kalau entire screen berarti kan semuanya. Tapi kalau kita belum di minimize, jendela-jendelanya ya nggak akan kelihatan gitu. Jadi diginikan dulu toh. Oh, di minimize semua dulu. Iya. Ya, benar. Yang, gitu. Sudah masuk belum, Bu? Nah, terus di minimize buka CMD-nya. Udah masuk sih itu. Ini, Bu. CMD-nya mana? Ini, sudah. Saya buka. Tapi kok nggak kelihatan ya? Mas, kamu tadi pilih yang mana sih? Saya tadi pilih yang window, atau salah, Bu? Oh, kalau yang window ya kamu cuma share yang aman namanya. Oh, ya benar, Bu. Benar, Saya Bu. salah ya. Saya ulang dulu, Bu. Yang entire screen. Oh, iya, yang iya. paling atas tuh. Iya, iya. Baik, Bu. Kalau Maaf, yang Bu. window berarti pilihnya yang comment prompt. Oh, Maaf, Bu. nggak apa-apa, ini waktunya masih lumayan banyak. Sudah kelihatan, Bu? Ini. Ada DSI 06 waktunya hampir kurang. Nah, gitu. Udah tuh. Ini kok bisa gini ya, Bu? Sudah berapa kali gini terus, Bu? Pakai Windows 7 toh. Coba Apa, Bu? diulangi Apa, Bu? copy-connya. Pakai Windows Copy-connya 7 Bu? kan? Buat diketik lagi. Maaf Bu, itu tadi sama kayak saya. Itu yang D copy con, terus deskripsinya itu enternya kurang 1 Bu. Oh, jadi harus di enter dulu Mas, baru nanti di CTRL-C atau CTRL-Z. Coba Mas, coba. Oh iya. Baik. Makasih, Bu. Coba dulu. Oh, iya. Ntar nggak bisa lagi. Coba dulu Mas. Copy. Ini Bu, terus di enter. Ya, enter. Enter. Kemudian, Terus tuliskan isinya. Tuliskan isinya apa? ya. Udah sampai situ dulu. Ya, terus Atau di mau enter. dilengkapi boleh? Apa? Nanti atau buat mau dilengkapi boleh, silakan. Nanti ada waktunya. Ya, kemudian di enter, Bu. Di enter. Ya, terus CTRL. CTRL-C. Bisa nggak? Masih seperti ini, Bu. CTRL-Z bisa nggak? Diulang, coba pakainya CTRL-Z. Maaf Bu, itu enternya 2 kali. 2 kali. Iya. Tekannya CTRL-C atau CTRL-Z Mas Muhammad? CTRC Bu, tapi enternya 2 kali. Enternya 2 kali. Iya. Sekali lagi Mas. Sekali lagi enternya. Ini sudah Terus 2 kali. CTRL-C. CT. Masih belum bisa, Bu, ini.
Coba CTRL-Z. Oh iya, bentar. Panah atas aja Mas biar cepat. Apa? Panah atas Tekan aja. panah ke atas. Panah ke atas gimana? Bukan nggak paham Mas, Ada ya udah keyboard. ketik aja. Ketik aja Mas. Saya kemarin gitu soalnya udah tak kasih itu mereka belum paham. Ya masih baru kan. Pakai laptop belum apa namanya? Belum Settingnya sesering. ketinggalan. Itu TXT-nya kurang. kayaknya. kurang TXT-nya itu. Iya. Oh, titiknya, oh iya ya. Nggak bisa ya. Ya udah di Control CTRL-Z plus. aja nanti. Ya, ini saya stop screen apa enggak, Bu? Enggak ya biar tahu, biar dibenerin, nggak usah. Oh iya, iya, Bu. Kan biar tahu benernya salahnya mana kan. Nggak bisa tuh, Bu, kalau Ctrl Z. Enternya 2 kali. 1 kali, Bu. 2 kali tadi kan. Oh, iya, nggak bisa, Bu. CTRL. Soalnya ini Windows, Bu. Iya Windows. Saya pakai Windows 7 kan. Mas Muhammad siapa tadi? Iya, Bu. Windows 7 juga tadi. Saya Windows 10, Bu. Oh, Windows 10. Kemarin juga ada kasus yang kayak gitu, nggak bisa. Terus dulu saya juga pernah buat sekali bisa, tapi setelah itu nggak bisa. Kalau dari Mas Riki dan Mas Rahmat ini tahu nggak kira-kira sebabnya kenapa? Terbuka cek juga. Mas Wais tadi di enter sekali apa 2 kali? Ini yang barusan saja ini 2 kali, Bu. Terus CTRL C nggak bisa, CTRL Z nggak bisa. Iya. Nggak bisa, masih ini. Kalau Z malah nggak bisa itu, Bu. Coba dimaksimis itu Mas. Banyak ini. Oh. Tadi yang CTRL Z udah nyoba yang sebelah mana sih? Coba digeser Ya. ke atas. Coba lagi di situ. Ngetiknya jangan buru-buru ya, pastikan Oh, namanya salah. Ini sudah, Bu. Hitam. Enter. Ctrl Z atau Ctrl C, Bu? Ctrl Z coba. Ini Bu, ayo Ctrl Z. Di enter. Enter ini, Bu. Di enter. Oh, coba di enter. Oh, bisa. Jadi sintaksnya kalau mau membuat di Windows 7 itu adalah copycon, kemudian nama filenya, kemudian enter, sambil dicatat ya nanti. Siapa tahu ada temennya yang lain yang butuh. Kemudian sudah di enter, diisikan isi filenya, kemudian kalau sudah selesai enter,
setelah itu tekan Ctrl+Z, setelah itu di enter, gitu ya? Iya. Makasih, Bu. Tuh. Oke. Soalnya saya adanya Windows 10, jadi kemarin juga nyari-nyari gitu. Oh iya, Windows 7 ini. Iya, saya udah pakainya Windows 10 ini. Oh iya, iya. Gitu, ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada ini? Kayaknya Bisa aman, semua Bu. ya? Ya, aman. Bisa semua. Nanti kalau yang memang tidak ada Windows, ya kerjakan latihannya biar paham. Oh, ini perintahnya gini aja. Biar paham aja. Gitu. Untuk minggu depan, tolong diingat lagi joinnya pakai Gmail Student, kalau enggak saya tolak, gitu kan. Kalau misalkan ada alasan tertentu yang membuat kalian tidak bisa login ke Gmail Student, kalian harus beritahu saya, gitu. Gitu. Lalu untuk hasil latihannya tadi, tolong di-upload. Nanti bagi yang apa namanya, tidak bisa praktikum mandiri, tidak bisa praktikum sendiri di laptop masing-masing, nanti ada latihan sendiri gitu. Terus untuk penugasannya nanti ada sendiri juga. Kemudian materi minggu depan itu aplikasi Google agak sedikit banyak dibandingkan hari ini, bisa dipelajari dulu, materinya sudah saya upload. Untuk web design sementara tidak bisa dibuka oleh mahasiswa ya. Jadi tolong nanti pakai yang bit.ly atau di Waskita. Kalau di Waskita yang kelas 04 paling saya upload nanti siang. Gitu ya. Gitu. Untuk yang tugasnya, jadi begini, misalkan kalian memang belum ada laptop gitu kan. Cukup kerjakan latihan yang saya berikan aja. Di sini kan saya memberikan latihan alternatif ya. Jadi saya tidak menuntut bagi yang belum punya laptop harus apa namanya bisa CMD-nya itu enggak, gitu kan. Tapi yang penting di sini kalian paham sih untuk apa sih ini perintah-perintahnya, gitu. Jadi bagi yang belum punya laptop atau yang laptopnya tidak bisa, kalau memang tidak memungkinkan, tidak usah dipaksakan untuk apa namanya mengerjakan CMD. Nanti kerjakan latihan alternatifnya saja. Gitu. Karena apa? Ya biar kalian terbiasa gitu. Bahwa kalau kita ada suatu tugas dan ada alternatifnya, ya udah pilih yang sesuai dengan alternatif kalian gitu. Yang kemampuan kalian gitu dari alternatif yang disediakan. Gitu. Tidak perlu meminta teman buatkan punya saya dong, nggak perlu gitu kan. Di kelas saya nggak perlu gitu. Saya lebih memilih kalian atau saya lebih menghargai kalian mengerjakan tugas alternatifnya dibandingkan kalian harus minta tolong teman. Kenapa? Kalian tahu tidak, kemarin itu ketika saya koreksi UTS itu shock gitu kan. Awalnya sih saya kira ini kok bisa mengerjakan sebanyak ini, selengkap ini, sedetail ini, tidak sesuai format di kelas RPL gitu. Ternyata saya coba browsing di Google, si mahasiswa ini dia copy atau download apa namanya tugas dari Google, udah browsing dia kan, terus download, dapat dokumennya, download, kemudian tinggal disalin pakai namanya dia. Tuh, ya udah sudah jelas dia nilainya 0 kan. Nah tapi kan karena UTS ya udah kasih aja poin 1 atau 2. Tuh itu mahasiswa semester berapa? Semester atas. Saya sebenarnya tidak menerima seperti itu. Gitu. Kalau misalkan dosen lain kalian udah di blacklist, nggak boleh apa namanya, nggak akan dinilai, kasih nilai lagi di mata kuliah itu. Biasanya pasti akan dikasih nilai E. Gitu. Jadi tolong kalian itu kalau memang belum paham tanya, gitu kan. Tanya, kemudian mencoba mempelajari. Setiap orang di sini cara belajarnya beda-beda, daya tangkapnya beda-beda. Jadi kalau memang belum paham, tanyalah gitu. Sekali tanya masih belum paham lagi, ya silahkan tanya lagi. Gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti itu.
Gitu. Itu saja dari saya. Setelah ini nanti tak assign latihannya sama tugasnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, ya sama-sama. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti bisa live sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Maaf Bu, tadi yang latihannya tadi yang apa praktikum bersama tadi itu di screenshot lalu dikirimkan atau bagaimana? Iya, di screenshot dikirim. Bentar tak upload assignment-nya. Oh Gitu iya ya? Bu. Oh ya Bu, berarti kan saya kan kalau Ibu kan mencontohkan tadi yang pertama kan pakai nama apa yang TXT-nya kan yang contoh baru 4 digit NIM terakhir, tapi kan saya kan tadi pas percobaan pertama kan saya pakai nimkomplet.txt ya Bu. Halo? Ibunya udah keluar, Jar. Kalau dengar ya, Mas. Ibunya ya pergi. sudah. Mas dengar gimana, lanjut? Ya gimana Mas Fajar? Gimana? Silakan. Sudah ditinggal doi, ditinggal Ibu adik. Aduh. Ayo Iya, lanjut iya, aja, iya. Mas. Ya. Saya Kawan-kawan, masih ada kok di sini. woi. Woi, mau nanya nih. Oh ya Mas Rahmat. Waduh, ntar dulu. Mas Fajar mau nanya nih Gimana? contohnya.